Halo, perkenalkan nama saya Milena Tampu Bolon dari Terpel kelas 4A dengan NPM 24783018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yaitu e-banking yang dimana di sini saya akan menjelaskan semua tahap-tahap yang berkaitan dengan mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, jadi di video kali ini uh, saya akan menjelaskan uh, video pembelajaran tentang konsep dan implementasi aplikasi e-bisnis yang meliputi m-banking, education, dan lain-lain. Jadi di sini saya memilih untuk membuat video penjelasan tentang m-banking yang dimana m-banking ini adalah sebuah layanan perbankan elektronik yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui internet atau aplikasi mobile tanpa harus datang ke bank secara langsung. Jadi, secara singkatnya, m-banking ini merupakan layanan digital yang disediakan bank untuk mempermudah transaksi seperti transfer uang, terus pembayaran tagihan, terus bisa juga membeli saldo, pulsa, kemudian mutasi rekening. Contohnya ada Brimo, ada BCA, ada Mandiri, dan lain-lain. Di sini saya juga akan menjelaskan cara kerja dari bank ini sendiri, alur-alurnya itu gimana. Jadi untuk alur sederhananya di m-banking ini pertama-tama si nasabah itu membuka dulu aplikasinya. Kemudian dia login menggunakan akun. Setelah dia masukkan perintah transaksi, data itu dikirim ke server bank. Server banknya memverifikasi data, kemudian database-nya diperbaharui, dan hasil transaksinya dikirim kembali lagi kepada pengguna yang sudah memasukkan perintah transaksi tadi. Jadi gambaran ilustrasinya itu kayak si user, kemudian ada aplikasi mobile, kemudian dikirim ke server bank, kemudian server bank ngirim ke database, kemudian dikonfirmasi transaksinya. Selanjutnya di sini juga ada disuruh untuk contoh penerapannya. Contoh penerapannya itu kita ambil yang gampang-gampang aja kali ya. Kalau mau pakai foto boleh juga untuk contohnya. Seperti ini. Nah, ini contohnya di sini nih. Ada transaksi. Ini ada transaksi, terus ini untuk login. Terus ini tampilan kayak dashboard gitu, beranda di aplikasi Brimo. Nah, kita lanjut ke contoh. Contohnya itu kita ingin transfer duit misalnya ya ke teman kita atau ke siapa. Kita itu ngebuka aplikasi Brimo-nya dulu, kemudian kita pilih transfer. Kemudian kita masukkan nomor rekening ke teman yang ingin kita kirim. Kemudian di dalam itu server mulai memproses transaksinya. Kemudian saldo yang kita punya itu berkurang dan si penerima akan menerima uang yang udah kita transfer. Jadi si server itu memproses semua transaksinya yang dari kita bisa ditransfer ke nomor rekening tujuan kita. Jadi si penerima menerima dananya, kemudian adalah bukti transaksinya muncul. Kemudian di sini juga ada dibahas tadi tentang eh, keterkaitannya dengan mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi yang pertama itu ada client server, kemudian di dalam client server ini kliennya itu ada handphone pengguna, kemudian servernya itu bank, server bank dari sananya. Contoh
Contohnya, saat kita membuka aplikasi Brimo, HP kita bertindak sebagai klien. Nah, kemudian eh, yang meminta data saldo kepada server bank itu ya kita yang menggunakan handphone, kita yang bertindak sebagai klien tadi, kita meminta data saldo kepada server banknya. Kemudian ada komunikasi antar sistem. E-banking tidak hanya terhubung ke satu server, contohnya server bank, ada server pelayanan PLN, ada e-wallet, kemudian ada BI Fast, kemudian servernya itu digunakan saat-saat tertentu, saat kita memintanya, misalnya listrik, ya servernya itu ke pembayaran PLN. Kalau kita misalnya minta ngirimnya ke SPayLater atau e-wallet, itu tuh bakalan servernya yang bertindak itu bakal server e-wallet. Jadi nggak yang otonom hanya server bank aja. Kemudian di sini juga ada data pertukaran dalam jaringan, yaitu username dan password, yaitu bagian login lah itu. Kemudian ada nominal transfernya, terus informasi rekening, terus ada skalabilitasnya juga. Ini mungkin itu segitu aja ya, karena di sini ini dan pertukaran data dalam jaringan. Tadi udah ya, pertukaran yang username, password. Skalabilitasnya itu kayak ya sudah banyak banget juta-jutaan orang yang udah mengakses aplikasi bank ini secara bersamaan, karena banknya menggunakan banyak server, terus cloud computing, terus load balancing. Jadi ya banking ini sudah menggunakan banyak server, sehingga setiap nasabah atau setiap user yang menggunakannya secara bersamaan itu eh, tidak 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 ngestak atau ngebug gitu. Jadi tujuannya itu tetap satu, yaitu agar aplikasinya itu tepat, kemudian cepat, meskipun banyak banget pengguna yang sudah menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kesimpulan dari tugas ini, e-banking itu merupakan salah satu implementasi e-bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan perbankan secara digital. Jadi sistem ini bekerja menggunakan konsep sistem terdistribusi seperti client server, komunikasi antara sistem, pertukaran data jaringan, dan skalabilitas sehingga mampu melayani jutaan transaksi secara cepat dan aman. Untuk contoh visualnya itu tadi kayak ini ya, yang di foto ini saat kita ingin transfer misalnya 100.000 ke teman kita. Jadi kita minta nomor rekening mereka, kita masukin di aplikasinya, kemudian si server banknya akan mengelola transaksi, duit saldo yang kita miliki itu berkurang, kemudian si teman kita ini akan mendapatkan saldo dari kita karena kita transfer, bertukar data. Jadi si servernya itu mengelola semuanya di dalam, sehingga eh, sehingga e-banking ini sudah merupakan sudah menggunakan konsep sistem terdistribusi, karena dia menggunakan client server, terus komunikasi antar sistem, pertukaran data jaringan, dan lain-lain. Mungkin sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya minta maaf jika ada kesalahan dalam kata atau kalimat. Mohon dimaafkan. Terima kasih.